Sementara itu, keringat sudah membasahi tubuh Iman yang sedari siang sampai sore hari hanya membersihkan halaman belakang rumah kayu. Walau pikirannya terus saja mengingat terakhir kali ia menyimpan baju pengantin salah satu warisan yang ia ambil dari lemari rumah gubuknya setelah kematian Ibu Sari, dan ia kembali ingat kejadian malam itu ketika Kiai Tasrif membawanya ke kampung Linggah Imah bertepatan dengan kehadiran Mang Taya. Pikiran Iman juga terus bertabrakan dengan informasi yang didapatkan dari Mang Aep pagi tadi, membuat setiap cangkul dan parang di tangannya yang membersihkan rumput tinggi itu sampai di dekat tembok pembatas ujung halaman belakang. Sedikit lagi Mang Taya juga sudah sore hari belum juga datang. Tumben, padahal aku harus bicara banyak terkait dulu Mang Taya mengenal ibu, ucap Iman sambil mengelap keringat di hadapan rumput tinggi. Kedua mata Iman malah mendapati hal lain dari pandangan matanya itu ke arah rumputan. Lubang di tembok buat apa ini? Ucap Iman heran, karena semakin jelas di antara rumput tinggi itu, lubangnya hanya cukup dilalui oleh satu orang dewasa dalam keadaan jongkok. "Man, Iman!" teriak Mak Sutia dari arah dapur. Membuat Iman berjalan tergesa-gesa, apalagi ia sudah merasakan lelah dengan sinar keemasan dari arah barat sudah mulai tiba. Oh, dari sini laki bajingan itu masuk. Bangsat, sengaja dia lubangi. Benar ini sengaja. Pintar juga orang gila itu. Tapi sayang, dia tak akan merasakan hidup sampai pagi tiba. Benar ucapan Ki Jul Hamdi, umpan hidup lebih menarik. Tidak usah kita berusaha mencari mereka. Mereka yang akan datang. Kakak beradik yang sudah kembali seperti sedia kala sudah berdiri di balik tembok. Bahkan melihat langkah Iman yang mendekat ke arah Mak Sutiah, mereka berdua hanya tersenyum dengan dendam kesumat yang semakin membara dalam tubuhnya. Kakak beradik itu sudah mengetahui segala aturan-aturan yang sudah dijelaskan Pak Soma, dan mereka telah menyetujuinya demi tujuan masing-masing. Tunggu Mak Nur tiba saja malam ini. Nasib anak itu tamat beserta orang-orang yang melindunginya, termasuk Kiai Tasrif dan keluarganya, harus merasakan hal sebanding, menderita seumur hidup sampai mati. Kakak beradik itu dengan langkah perlahan memastikan sekeliling rumah kayu, dan hanya ada satu lubang sesuai perintah Ki Jul Hamdi dan Pak Soma untuk memastikannya. Dan tanpa mereka sadari, di antara rumput-rumput tinggi sudah ada Budi yang sedang berjongkok. Bahkan mereka lalui begitu saja. Budi hanya tersenyum penuh arti dengan tatapan dinginnya. Bagi dia hal itu tak akan merubah rencananya malam ini bersama Gama menyelamatkan Iman. Di sisi lain, "Lihat apa barusan di halaman belakang, Man?" tanya Mak Sutiah sambil membawa makanan. Tidak, Mak," jawab Iman masih memikirkan hal barusan yang ia lihat. "Mang Taya, apa tidak kesini hari ini, Mak?" tanya Iman tiba-tiba, menebus rasa penasaran pada barang yang ia cari yang tak kunjung ditemukan. Mak Sutiah yang sudah mengetahui kejadian semalam hanya terdiam. Apalagi semua pesan dari lelaki gondrong itu terus teringat di telinganya. "Mungkin malam ini mencari apa memangnya kamu ini, Man? Mak lihat dari sore sampai sekarang udah mau malam seperti memikirkan sesuatu," jawab Mak Sutiah. "Barang pemberian almarhumah ibu saya tidak ada di tas, Mak," jawab Iman. "Apa memang barangnya, Man? Mak belum bereskan kamar kamu juga?" tanya Mak Sutiah semakin penasaran. Giliran Iman yang sekarang kebingungan untuk menjawab pertanyaan Mak Sutiah. Ia menimbang keputusan, karena jika ia berkata yang sebenarnya yang terjadi maka akan mengundang kecurigaan. "Tidak, Mak, hanya barang biasa saja kok," ucap Iman. Menyaksikan malam baru saja tiba dan suasana di rumah kayu terasa berbeda.
Kalau baju pengantin putih lusuh dengan renda bunga semalam dibawa Pak Soma, jawab Mak Sutiah sambil menganggukkan kepalanya. Karena tidak ada lagi pilihan dalam dirinya untuk mengatakan hal yang ia saksikan ketika datang dini menuju pagi ke rumah kayu. Maksudnya Mak, tegas Iman kaget, sampai berhenti minum yang membuatnya tersedak. Iya, Pak Soma yang bawa, kata Mak Sutiah sambil duduk di kursi berhadapan dengan Iman. Iman tidak berani lagi membuka mulutnya. Ia lebih memilih menyembunyikan raut wajah kagetnya dengan menyantap makanan dengan cepat sampai tidak tersisa satu butir nasi di atas piringnya. Sedang pada makan, maaf mengganggu. Iman dan Mak Sutiah sontak melihat ke arah pintu dapur. Mak Nur, tumben ada apa? Tanya Mak Sutiah kaget. Iman hanya menatap heran pada nenek tua dengan rambut putih di sanggul, membawa tas yang terbuat dari karung goni, dan langsung duduk di sebelahnya. Nenek yang malam kemarin memberikan aku air minum. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa, bisik Iman ketakutan. Man, masuk sana ke kamar, bentak Mak Sutiah. Sudahlah Sutiah, tidak perlu bentak seperti itu. Siapa tahu Iman mau bicara denganku, kata Mak Nur sambil tersenyum penuh arti. Masuk cepat, bentak Mak Sutiah lagi, membuat Iman yang awalnya akan mandi dan melaksanakan sholat maghrib mengurungkan niatnya, langsung berjalan tergesa-gesa ke arah kamar. Ia langsung ingat pesan Kiai Tasrif yang disampaikan Mang Aep agar ia berhati-hati. Saya tahu sejak kamu masih bayi di sana. Perkataan terakhir Mak Nur kepada Iman malam kemarin sudah ia ingat sambil menuju ke arah sumur tua, membuat Iman semakin menerka-nerka pada nenek tua dan tujuannya malam ini datang ke rumah kayu yang sekarang sudah duduk saling berhadapan dengan Mak Sutiah di dapur. Sutiah, kita sama-sama hidup oleh dendam kesumat akibat ritual punggel ireng yang dilakukan Soma bajingan itu hingga detik ini, bukan? Ucap Mak Nur sambil membuka tas berbahan karung goni. Mak Sutiah masih berusaha duduk, walau sudah merasa tidak nyaman di hadapan istri Ki Julhamdi yang sudah lama tak pernah lagi tinggal satu rumah di Leweng Larang Tulah. Kedatangan saya hanya menyelesaikan tugas dari suami saya yang tak bisa saya tolak, lanjut Mak Nur, mengeluarkan pisau panjang nan tajam dari tasnya. Jangan bilang emak, ucap Mak Sutiah terbata-bata. Sudah terbayang sesuatu buruk yang akan terjadi. Mak Nur hanya mengarahkan pisau tajam yang tergeletak di atas meja itu ke arah duduk Mak Sutiah. Ya, sudah waktunya setelah kejadian Tatang dan Taya. Nyawa Iman sebanding atas perintah Ki Julhamdi dan Soma. Kau harus paham itu Sutiah, tegas Mak Nur. Mak Sutiah hanya terdiam. Keringat dingin mulai membasahi tubuh tuanya itu. Apalagi ia tidak diberi pilihan lagi oleh Mak Nur. Dan emak bisa menyimpan dendam itu setelah Nyai Wartini dimanfaatkan suami mak yang sering menyetubuhi perempuan lain, bagian dari ritual punggel ireng? Tanya Mak Sutiah. Tutup mulutmu, aku lebih tahu, bentak Mak Nur. Suasana hening tiba-tiba menyelimuti pembicaraan dua wanita tua. Ini cara terakhir agar mendiang ibuku Nyai Wartini tenang dan tidak dimanfaatkan Julhamdi maupun Soma. Aku terpaksa Sutiah melakukan hal ini. Setelah ini aku bunuh Julhamdi dan Soma dengan membawa mayat Iman. Paham? Lanjut Mak Nur. Mak Sutiah langsung memegang ujung pisau tajam. Kemudian perlahan berdiri. Namun ia melihat lelaki gondrong di luar dapur sudah berdiri dan menganggukkan kepala ke arah Mak Sutiah sambil berjalan ke arah kamar Iman. Lakukan Sutiah, daripada kau kena batu atas pengkhianatan dirimu, agar tidak bernasib sama dengan mendiang suamimu yang mati mengenaskan, tegas Mak Nur sambil tersenyum. Maaf Mak, aku bereskan kamar Iman. Silahkan Mak saja yang menghabisinya. Aku sudah mati sejak mengurus rumah ini dan setelah mengetahui utuh atas kematian suamiku, jawab Mak Sutiah
mengarahkan ujung tajam pisau di atas meja ke arah Mak Nur. Berarti kau sendiri yang ingin mati, Sutiah. Bodoh, tegas Mak Nur. Setelah pilihan yang diambil Mak Sutiah, ia segera memasukkan pisau itu ke dalam tasnya, menunggu Mak Sutiah kembali. Sementara itu, di dalam kamar yang Iman tempati, Mak Sutiah hanya memandang Iman penuh belas kasih. Tangannya terus bergerak memegang ujung gagang sapu, kemudian mendekat ke arah jendela. Siapa sebenarnya Mak Nur itu, Mak? Tanya Iman semakin penasaran dan perlu waspada pada nenek tua yang mencurigakan. Krek. Mak Sutiah tidak menjawab ucapan Iman. Ia hanya membuka dua jendela dan sudah melihat bayangan lelaki gondrong berdiri. Tumben, Mak, dibuka jendelanya? Tanya Iman. Biar ada angin saja. Baik-baik kamu di sini, Man, kata Mak Sutiah yang sudah mengetahui kesaktian yang dimiliki Mak Nur sebagai anak dari Nyai Wartini, penunggu leuweung yang sering Pak Soma kunjungi dari zaman suaminya masih hidup. Iman hanya kebingungan, duduk di atas kasurnya, melihat Mak Sutiah berjalan ke arah dapur. Sudah siap? Tegas Mak Sutiah duduk kembali. Bagus, biar tidak terlalu malam dan mempermudah membawa mayat anak itu, jawab Mak Nur melangkah menuju kamar Iman dengan membawa tas karung goni berisikan alat hias dan pisau. Iman yang sedang duduk melamun memikirkan segala hal yang berkecamuk dalam pikirannya itu seketika kaget ketika Mak Nur sudah berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Ada apa ya, Mak? Tanya Iman sedikit menjauh ketika Mak Nur duduk di sebelahnya. Hanya ingin bicara denganmu saja, Iman, jawab Mak Nur sambil tersenyum penuh arti. Emak ini siapa? Tanya Iman berusaha tenang. Perias pengantin, Man. Ibu Sari Puspa sebelum menikah sampai menjadi mayat 6 tahun lalu. Emak yang merias wajahnya, ucap Mak Nur. Maksudnya? Bentak Iman dengan semilir angin dari arah jendela yang masuk ke dalam kamar. Tidak ada maksud apapun, hanya memberitahu kamu. Kamu kan bertanya, jawab Mak Nur dengan tenang, membuka sedikit tas karung goni. Jadi emak tahu Ibu Sari Puspa menikah dengan siapa? Tanya Iman semakin penasaran, tanpa ia sadari mara bahaya sudah sangat dekat dengan dirinya. Tentu tahu, suaminya Pak Soma. Kamu pasti sudah melihatnya malam kemarin, bukan? Tegas Mak Nur. Iman langsung terdiam. Mulutnya tidak bisa berbicara, apalagi ia sudah melihat kemiripan wajah dengan Pak Soma. Tapi, ucap Mak Nur tiba-tiba mengeluarkan pisau. Mak! Bentak Iman langsung terjatuh dari kasurnya ketika melihat pisau tajam di tangan Mak Nur. Ia seperti mengulang kembali kejadian di rumah Kiai Tasrif malam itu ketika hampir saja dihabisi Neng Tari dalam dirinya yang sudah dirasuki sosok lain. Sert! Pisau itu Mak Nur goreskan ke arah lantai hingga terdengar suara yang begitu membekas di telinga Iman. Mak, mau ngapain? Jangan! Teriak Iman. Kemari, Iman! Tegas Mak Nur terus mendekat ke arah Iman yang sudah terpojokan ke arah dua jendela yang terbuka. Pruk! Tangan tua Mak Nur bersarang di perut Iman hingga kepala Iman tertunduk kesakitan. Jangan, Mak! Teriak Iman ketika rambutnya dijambak oleh Mak Nur hingga terangkat ke atas. Mati kau keturunan Artasoma. Kesumat dendamku pada bapakmu yang bajingan itu akan berakhir. Tegas Mak Nur sudah meluruskan pisau di tangannya tepat satu jajar dengan leher Iman. Tiba-tiba sebuah tangan melayang dengan cepat dari samping kepala Iman menuju wajah Mak Nur dengan keras hingga membuat tubuh tuanya itu terjatuh mengenai lantai dan sanggul rambut putihnya itu terurai berantakan. Minggir! Iman melihat tubuh lelaki berambut gondrong itu masuk dengan mudah melalui jendela mendekat ke arah Mak Nur. Pak Budi! Ucap Iman teringat dengan ucapan Mang Aib di telepon, dan kini lelaki yang pernah mengajarinya cara mengenakan golok
sedang mendekat ke arah Mak Nur. Set! Pisau yang tergeletak itu dengan mudah Budi ambil dan bersarang di lengan Mak Nur. Bajingan, bangsat! Teriak Mak Nur menahan rasa sakit. Namun Budi cukup kaget ketika bukan darah merah yang keluar dari tubuh Mak Nur, melainkan hitam. Set! 2 kali sayatan pisau di tangan Budi mendarat di bagian kaki Mak Nur. Hingga dengan mudah Budi menyeretnya tubuh Mak Nur dengan rambut putih berantakannya. Srek, srek. Tubuh Mak Nur yang sudah tidak berdaya itu diseret Budi dengan cepat ke arah dapur. Hingga darah hitam itu tercetak jelas di atas lantai rumah kayu. Mak Sutiah langsung berdiri ketika melihat lelaki gondrong menyeret Mak Nur dengan mudah ke arah sumur. Minggir, Mak, tegas Budi. Aku tidak akan mati, bajingan, teriak Mak Nur. Budi dengan cepat melepaskan ember yang menempel pada tali timba sumur. Hingga tali itu dililitkannya pada leher Mak Nur. Suara teriakan Mak Nur menggema di dalam sumur. Hingga tali itu menggantung kencang, menahan leher Mak Nur yang menggantung di dalam sumur. Iman dan Mak Sutiah yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam, melihat dinginnya tatapan Budi ke arah Iman. Di halaman belakang tanpa Budi sadari, Mang Taya dan Mang Tatang sudah berjalan ke arah di mana lubang tembok berada. Kesana Taya dan Tatang bergerak, bentak Mak Sutiah yang sudah mengetahui lubang itu dari Budi saat memberikan rencana untuk menjaga Iman. Sesuai rencana, mereka akan datang ke sana menemui Gama, bisik hati Budi. Prak, prak. 2 golok tajam kakak beradik itu dengan cepat menerpa rumput tinggi ilalang. Setelah sayatan terakhir barulah terlihat Gama yang sudah berdiam diri di dekat lubang tembok. Bajingan, teriak Mang Tatang dengan tatapan mata hitamnya ke arah Gama. Kucing hitam itu lagi akan aku gorok kepalanya bersama Mudik Jaya di Kunagama, bentak Mang Taya penuh amarah. Sama halnya dengan kamu yang sudah mengetahui semua tentang kami, termasuk Punggel Ireng. Malam ini aku kirim kau berjumpa dengan kematian bersama lelaki gondrong dan binatang hitam pincang itu, teriak Mang Tatang bergerak mengarahkan ujung pisau tajam tepat di leher Gama. Kita masuk ke bagian Sari Puspa. 2 beton tinggi nan kokoh berdiri sejajar dari balik pagar tinggi dengan halaman hijau serta kolam indah adalah kemegahan yang terpampang luar biasa dari salah satu rumah mewah yang tidak biasanya ramai penghuni. Sorotan cahaya sinar matahari yang terus meninggi sedang mengarah tepat ke arah nenek tua dengan membawa karung goni, baru saja berjalan masuk menginjakan kaki di atas lantai halaman depan. Maaf, Mak. Nenek tua dengan rambut putih di sanggul itu berbalik badan. Bapak menyuruh Mak Nur langsung ke halaman belakang, lewat samping, ucap penjaga rumah berpakaian serba hitam, mengenakan sepatu yang mengkilat. Masih sama bukan lewat samping itu? Tanya Mak Nur. Lelaki penjaga rumah itu hanya menganggukkan kepala sambil menunjuk arah samping mengenakan ibu jarinya, lalu membiarkan Mak Nur berjalan kembali. Hanya butuh kurang dari 10 tahun, Artasoma sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Walau sudah tidak terhitung berapa perempuan yang ia nikahi, hanya dijadikannya tumbal ritual Punggel Ireng, ucap Mak Nur. Ini dahulu hanya hutan tanpa penghuni, sekarang dihuni iblis bernama Artasoma, lanjut Mak Nur yang sudah mengetahui seluk-beluk Pak Soma sejak dulu kala. Dari balik jendela besar nan mewah, terlihat Pak Soma berjalan tergesa-gesa setelah menanti kedatangan Mak Nur yang menolak untuk dijemput Mang Taya ataupun Mang Tatang yang kini sudah jauh membaik. Tatang, cepat minum. Mak Nur sudah tiba, teriak Pak Soma berjalan ke arah dapur, di mana Ki Julhamdi sudah menanti pertemuan dengan sang istri yang tidak pernah lagi berbicara empat mata sejak meninggalkan rumah gubuk di dalam leweng larang tulah.
Baik Pak, jawab Mang Tatang langsung menepuk pundak Mang Taya. 2 gelas berisikan air yang sudah seharian Ki Julhamdi berikan ajian itu langsung melewati tenggorokan Mang Tatang dan Mang Taya yang masih duduk di ruangan tengah rumah. Terdapat banyak foto kesuksesan Pak Soma sebagai pemborong dan bisnis lainnya yang semakin melesat, serta foto rumah-rumah megah lain yang Pak Soma miliki. Rasanya aneh ini Mang, ucap Mang Taya langsung menghisap rokok dengan merasakan perubahan pada seluruh tubuhnya. Sambil beberapa kali tangannya melakukan kebiasaan mengelus brewok dan kumis tebal. Mang Tatang hanya menganggukkan kepala, membenarkan apa yang dirasakan adiknya saat ini duduk bersebelahan. Keadaan Mang Tatang sudah jauh membaik sejak tulang dari kepala tengkorak di gubuk Ki Julhamdi itu semakin tertanam di lehernya dan menyatu bersama daging. Aku masih tidak terima, Mang. Denok pasti menunggu kepulangan dan mungkin sedang kelaparan. Dan belum minum obat juga, bisik Mang Taya. Tenang saja, kondisi kita terkunci saat ini. Apa kamu tidak ingat kematian istri Amang, ha? Semoga Denok tidak bernasib sama seperti Sari Puspa, jawab Mang Tatang, sudah merasakan perubahan dalam tubuhnya sama dengan Mang Taya. Mang Taya hanya mengepalkan tangan sekuat tenaga. Ia tidak menyangka pengorbanan selama mengawasi dan mengurus Iman serta Sari Puspa ketika masih hidup sampai meninggal tidak membuahkan apapun. Aku pikir setelah Sari mati, aku akan bebas, kata Mang Taya, mematikan rokok dengan kesal di atas asbak. Kamu akan bebas jika Soma mati. Yang memberikan segalanya itu Ki Julhamdi. Setelah semua yang aku rencanakan berjalan mulus, percaya semuanya akan berakhir dan aku akan menjadi Soma, jawab Mang Tatang tersenyum lebar. Maksudnya, tegas Mang Taya kaget. Kita bereskan terlebih dahulu semuanya. Setelah itu permainan yang tak akan disangka Soma kita mulai. Soma bisa keji dengan punggel ireng. Kenapa kita tidak setelah mengetahui semuanya? Termasuk Iman, anak yang sudah lama ia buang itu, Taya. Lanjut Mang Tatang tiba-tiba berhenti bicara ketika melihat dari arah dapur Pak Soma berjalan tergesa-gesa ke arah mereka berdua. Baik Mang, bisik hati Mang Taya. Kini ia meyakini bahwa kematian istri Mang Tatang beberapa tahun ke belakang adalah harga balas dendam yang kini perlahan tertanam juga dalam dirinya yang sedang merasakan hal yang sama pada Denok di rumahnya. Pak Soma masih berdiri di hadapan Mang Tatang dan Mang Taya. Dua bola matanya mendapati perubahan dari wajah dan tubuh mereka berdua, membuat Pak Soma hanya mampu tersenyum bangga. Setelah Ki Julhamdi bicara dengan Mak Nur di dapur, baru kalian berdua bergerak. Aku tidak suka semua ini terganggu. Dan kalian ingat dalam tubuh kalian sudah bukan seutuhnya lagi. Coba saja ajian itu. Bawa mayat lelaki gondrong itu ke hadapanku malam ini juga. Paham? Ucap Pak Soma. Paham Pak, jawab Mang Tatang. Mang Taya hanya menganggukkan kepala. Ia sudah memahami bahwa tugas-tugas selanjutnya dari Pak Soma tidak akan pernah berakhir. Malah memikirkan ucapan Mang Tatang dengan siasatnya. Dari balik pintu dapur yang menjulang tinggi, mengenakan kayu jati nan kokoh, seorang kakek tua dan nenek sedang bicara empat mata. Sebuah kursi baru saja Ki Julhamdi majukan agar lebih dekat dengan Mak Nur, yang sudah lama tidak pernah bicara panjang lebar sejak pergi meninggalkan rumah gubuk di leweng larang tulah. Hanya ini Mak caranya, tegas Ki Julhamdi. Tidak bisa Jul, aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah manusia. Apalagi harus membunuh Iman, balas Mak Nur jauh lebih tegas, tanpa berani menatap mata Ki Julhamdi sejak masuk ke dalam dapur. Ki Julhamdi hanya menganggukkan kepala, mencoba mengingat kembali sebuah rasa sakit Mak Nur yang sampai detik ini masih mengganjal menjadi sebuah dendam.
Setelah mengetahui hal ini, mungkin emak akan berpikir ulang, ucap Ki Julhamdi sambil membakar rokok dan menghisapnya dengan dalam. Katakan, tegas Mak Nur langsung menatap tajam. Tangan Ki Julhamdi bergerak memegang tangan Mak Nur. Walau berusaha ditepis oleh Mak Nur, tetap saja kalah kuat. Ini yang terakhir kali aku menggunakan Nyai Wartini, bisik Ki Julhamdi. Bajingan! Bentak Mak Nur berontak, berusaha melepaskan tangan Ki Julhamdi. Ludah yang keluar dari mulut Mak Nur mengenai tangan Ki Julhamdi. Dengarkan dulu, kamu harus tahu hal ini, Mak. Kenapa ibu kamu itu mati di tangan siapa kematiannya? Hingga berada luka cakar serta tertusuk akar pohon jati di belakang gubuk rumah kita, bisik Ki Julhamdi tanpa membersihkan ludah di tangan. Kedua mata Mak Nur seketika berlinang. Ia mengingat puluhan tahun ke belakang, ketika ia masih berusia muda, harus melihat jasad Nyai Wartini mengenaskan. Yang melakukannya adalah Ki Langsamana, musuh Nyai Wartini yang menutup leuweung larang tulah, dan orang-orang yang melindungi iman sekarang adalah keturunan dan murid-muridnya. Nyai Wartini sendiri yang bilang setelah malam kemarin tulang kepala Sari Puspa dan Nyai Wartini aku tanam di leher Tatang dan Taya. Lanjut Ki Julhamdi, berusaha meyakinkan dengan keras. Tangan tua Mak Nur yang sedang dipegang oleh Ki Julhamdi berusaha mengepal sekuat tenaga setelah mendengarkan ucapan yang baru ia ketahui. Cakaran itu dari Meong Hideng Ki Langsamana, maka bunuh Iman dan akan aku habisi keturunan Ki Langsamana untuk melancarkan Soma mencari punggel ireng lainnya, ucap Ki Julhamdi mengelap air mata yang mengalir membasahi kulit pipi tua Mak Nur. Kepala Mak Nur mengangguk perlahan, mendapatkan alasan jelas kenapa siang ini ia diundang datang ke rumah Pak Soma. Aku ingin punggel ireng berakhir dan tidak ada lagi korban perempuan yang Soma setubuhi dan juga dirimu yang bejat itu, Jul, tegas Mak Nur. Akan aku lakukan, dan kita akan tenang hidup dengan menyempurnakan kematian Nyai Wartini, ibu mertuaku juga. Sampai kapanpun, jawab Ki Julhamdi. Hati yang sudah menjadi batu itu perlahan pecah dalam diri Mak Nur, hingga mulutnya perlahan terbuka. Bunuh Soma dan semuanya selesai. Manusia biadab itu juga harus mati, sebanding dengan kau memanfaatkan Nyai Wartini, ucap Mak Nur dengan bibirnya bergetar. Bawa mayat Iman malam ini juga, Mak, di rumah kayu. Maka akan kutukar dengan kematian Soma, dan aku hentikan punggel ireng sebagai tumbal untuk Nyai Wartini ibumu dan mertuaku. Ini kan yang kamu inginkan selama ini, ucap Ki Julhamdi semakin pelan. Mak Nur membuka karung goni yang dijadikannya tas. Ia menunjukkan sebuah pisau tajam yang sudah berada di dalamnya, membuat Ki Julhamdi langsung tersenyum ketika Mak Nur dapat ia kendalikan dengan segala ucapan yang dapat menuruti keinginannya. Aku pergi, tegas Mak Nur berdiri perlahan, lalu dibantu Ki Julhamdi. Nanti Tatang dan Tayah bergerak. Tugas emak cukup bawa mayat Iman di rumah ini. Mayat Soma akan sudah tergeletak, dan dendam kematian ibu emak akan aku balaskan, bisik Ki Julhamdi membuka pintu dapur. Kita lihat siapa saja yang mati malam ini, Julhadi, bisik hati Mak Nur yang sudah memahami bahwa semua ucapan suaminya itu tidak jauh berbeda, namun keinginannya untuk mengakhiri ritual punggel ireng semakin besar. Pak Soma yang sudah melihat Mak Nur diantarkan oleh penjaga rumah langsung berjalan tergesa-gesa ke arah dapur. Mang Tatang dan Mang Tayah yang ikut berdiri langsung diperintahkan untuk diam di tempat. Aku habisi semua malam ini. Jangan ada yang tersisa, Tayah, bisik Mang Tatang sambil melihat Pak Soma berjalan ke arah dapur. Suara kencang tertawa Ki Julhamdi sudah Pak Soma dengar jelas. Hal itu membuatnya tenang. Ki, ucap Pak Soma duduk saling berhadapan. Tenang, semua berjalan mulus.
Sore ini pastikan Taya dan Tatang berkeliling di luar rumah kayu untuk menemukan jalan yang digunakan bajingan itu sebagai pintu masuk dan anakmu. Dengar, bentak Ki Julhamdi. Pak Soma langsung terdiam mematung. Rokok yang terjepit di antara jarinya itu tak lagi bergerak. Anak itu tidak akan bisa kamu jadikan penerus. Pilihannya hanya mati. Paham? Bentak Ki Julhamdi. Paham Ki, tegas Pak Soma. Satu lagi, dengarkan baik-baik. Jika kau ingin masih hidup, ucap Ki Julhamdi, menjambak baju yang dikenakan Pak Soma hingga kepalanya mendekat. Pak Soma langsung ketakutan ketika melihat dua mata Ki Julhamdi seketika berubah menjadi hitam. Bawa jasad Sari Puspa tanpa kepala yang terkubur di bawah ranjang itu ke gubuk. Jika keadaan malam ini keadaannya memburuk, maka Nyai Wartini akan bangkit dan segala ajian kesaktiannya akan turun kepadaku. Paham? Bisik Ki Julhamdi dengan suara yang tiba-tiba menjadi berat. Paham Ki. Akan aku perintah Taya dan Tatang malam ini juga membereskan semuanya, hingga besok mayat anak itu menjadi suguhan ritual bersanding di atas ranjang bersama jasad ibunya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.